Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi makro lanjut. Perkenalkan, nama saya Nasa Khairul Fani dengan NIM K7624052. Di video ini, kita akan membahas topik mengenai peran akumulasi modal. Model pertumbuhan Solow atau Solow Growth Model menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output suatu perekonomian. Lalu, apa sih yang dimaksud akumulasi modal? Akumulasi modal adalah proses penambahan jumlah modal melalui investasi dan tabungan dengan tujuan meningkatkan output dan pendapatan. Modal di sini tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga mencakup aset fisik seperti mesin, peralatan, infrastruktur, serta investasi pada sumber daya manusia dan teknologi. Semakin besar akumulasi modal, semakin besar pula kapasitas produksi barang dan jasa, dan inilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Produksi nasional atau output suatu negara tergantung pada dua input utama, yaitu modal dan tenaga kerja. Ini dinyatakan dalam fungsi Y sama dengan FKL. Karena kita ingin menganalisis produktivitas pekerja, maka fungsi ini diubah menjadi per pekerja. Y sama dengan FK, di mana Y adalah output per pekerja dan K adalah modal per pekerja. Artinya, makin banyak modal yang tersedia untuk tiap pekerja, makin besar hasil produksi yang bisa dicapai. Terus gimana sih bentuk kurva fungsi produksinya? Sekarang kita akan membahas kurva fungsi produksi yang menggambarkan hubungan antara jumlah modal per pekerja dan jumlah output per pekerja. Kurva ini menunjukkan bahwa saat modal per pekerja meningkat, output per pekerja juga akan bertambah. Secara matematis, hubungan ini ditulis sebagai Y sama dengan FK, di mana Y adalah output per pekerja dan K adalah modal per pekerja. Kemiringan kurva ini disebut produk marginal modal atau MPK. Artinya, jika modal per pekerja bertambah 1 unit, maka output pekerja akan meningkat. Namun, perhatikan bentuk kurva yang semakin datar seiring bertambahnya modal. Ini menandakan adanya diminishing marginal product atau penurunan hasil marginal. Semakin banyak modal ditambahkan, tambahan output yang dihasilkan akan semakin kecil. Sekarang kita akan melihat bagaimana output digunakan. Output per pekerja atau Y terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk konsumsi per kapita dan yang kedua untuk investasi. Ini dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut. Dan dari situ diperoleh persamaan I sama dengan SY. Artinya, tingkat tabungan menentukan seberapa besar porsi output yang digunakan untuk investasi. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin besar pula dana yang tersedia untuk investasi. Setelah kita tahu bahwa sebagian dari output digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi untuk investasi, sekarang mari kita lihat bagaimana hal ini divisualisasikan dalam bentuk kurva. Di kurva ini, kurva paling atas menunjukkan total output per pekerja, yaitu FK. Ini adalah hasil dari fungsi produksi yang sudah kita bahas sebelumnya. Output ini kemudian dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah konsumsi per pekerja, dan bagian kedua adalah investasi per pekerja, yang ditunjukkan oleh SFK, yaitu proporsi tabungan dari output. Jadi, untuk setiap tingkat modal per pekerja, kita bisa lihat bahwa output dibagi antara konsumsi dan investasi, tergantung pada tingkat tabungan. Semakin tinggi tingkat tabungan, maka investasi akan semakin besar, dan konsumsi akan semakin kecil. Sebaliknya, jika tabungan rendah, maka lebih banyak output yang digunakan untuk konsumsi. Inilah yang menunjukkan bagaimana alokasi output sangat dipengaruhi oleh perilaku menabung masyarakat, yang nantinya akan menentukan seberapa besar kapasitas pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi, akumulasi modal bukan hanya soal menambah uang, tapi juga soal bagaimana negara mengelola produksi, investasi, dan konsumsi. Semakin baik pengelolaannya, semakin cepat pula pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Sekian dari saya, terima kasih.